Lewat batalnya mutasi Jenderal Kunto, Prabowo juga sekaligus ingin menegaskan kepada rakyat Indonesia secara tersirat bahwa dia ini ingin menyampaikan tidak ada lagi matahari kembar di Republik ini. Matahari itu hanya satu, tidak ada matahari lain, termasuk di tubuh Tentara Nasional Indonesia, Kabinet Merah Putih, dan Polisi Republik Indonesia. Sepertinya Presiden Prabowo mulai gerah dengan segala intrik dan manuver-manuver politik di sekelilingnya. Dan baru-baru ini ada kejadian yang menarik untuk kita bahas. Anak mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Tri Sutrisno, Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo, akhirnya tidak jadi dimutasi dari jabatannya sebagai Panglima Komando Wilayah Gabungan 1 TNI. Padahal nama Jenderal Kunto ini sudah ada di daftar mutasi di surat keputusan Panglima TNI yang dikeluarkan pada tanggal 29 April tahun 2025. Jenderal Kunto rencananya akan dimutasi menjadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat, di mana jabatan ini lebih dikenal sebagai jabatan yang kurang menarik bagi para perwira tinggi TNI AD. Inilah yang membuat janggal, apalagi Jenderal Kunto baru menjabat sebagai Pangkogap Wilhan I selama 4 bulan sejak beliau dilantik pada 7 Januari tahun 2025. Dan tahu siapa penggantinya? Ya, tangan kanan Jokowi ketika masih berkuasa, Laksamana Muda Hersan. Hersan ini pernah menjadi ajudan Jokowi selama periode tahun 2014 sampai 2016. Sebelumnya, dia pernah menjadi komandan kapal perang KRI Diponegoro 365 dan KRI Slamet Riyadi pada tahun 2014 yang lalu. Setelah menjadi ajudan Jokowi, karir Hersan kian moncer. Hersan pernah menjabat sejumlah posisi strategis di TNI Angkatan Laut, seperti Komandan Lanal Palembang hingga Komandan Gugus Tempur Komando Armada II. Setelah menjadi staf sus Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal, Hersan kemudian kembali ke Istana Negara sebagai Sekretaris Militer Presiden Jokowi pada tahun 2022 sampai 2023 dan kemudian menjadi Panglima Komando Armada III dari tahun 2023 hingga saat ini. Yang menarik adalah keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto keluar setelah Pak Tri Sutrisno ikut menandatangani usulan pencopotan dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bukan hanya Pak Tri Sutrisno yang bertanda tangan, ada 103 jenderal purnawirawan, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel yang ikut menyuarakan dan sepakat agar Gibran diberhentikan dari Wakil Presiden. Dari rentetan peristiwa dan timeline ini, kita semua paham bagaimana surat keputusan itu bisa diduga tidak lepas dari urusan-urusan politik. Dan saya juga menduga jika pengaruh geng Solo masih sangat kuat di era pemerintahan Prabowo saat ini, sehingga keputusan yang seharusnya mengutamakan merit system ini berpotensi besar dipengaruhi oleh hal-hal yang berbau politik. Hal lain yang patut dimaklumi adalah pimpinan TNI saat ini adalah warisan Jokowi yang juga dulu sangat dekat dengan Jokowi, bahkan sejak sebelum dilantik oleh Jokowi menjadi Panglima TNI. Jenderal Agus juga pernah menjadi Komandan Kodim Surakarta pada saat Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo dan Komandan Paspampres Jokowi pada tahun 2020 yang lalu. Jadi tidak salah bahwa dugaan-dugaan para pengamat dan politisi bahwa setiap keputusan dari Jenderal Agus Subianto sedikit banyak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yang lain. Dan pada saat ini, yang paling menarik bagi saya adalah ketika surat keputusan Panglima TNI itu langsung berubah sehari setelah dikeluarkan. Ini artinya Jenderal Kunto tidak jadi dimutasi dan tetap menjabat sebagai Pangkogap Wilhan I. Begitu juga dengan mantan ajudan Jokowi, akhirnya tidak jadi menggantikan Jenderal Kunto. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira siapa yang mampu mengubah keputusan seorang Panglima TNI hanya dalam sehari saja? Jelas siapa lagi jika bukan Panglima tertinggi atas Angkatan Darat,
laut, dan udara saat ini, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Dalam garis komando militer, hanya presidenlah yang mampu mempengaruhi setiap keputusan apapun di tubuh Tentara Nasional Indonesia, apalagi perubahan jabatan para perwira tinggi atau jenderal. Presiden memiliki wewenang secara langsung dan penuh untuk memberi perintah termasuk operasi militer, baik dalam skala yang besar maupun dalam skala yang kecil. Presiden Prabowo ingin TNI terlepas dari urusan politis, agar lembaga ini bisa bekerja profesional, apalagi citra TNI sedikit mulai menurun di dalam persepsi rakyat sejak revisi Undang-Undang TNI disahkan beberapa waktu yang lalu. Apalagi saat ini, TNI sedang diupayakan untuk mengerjakan tugas-tugas sipil dari urusan yang terkecil sampai urusan yang terbesar. Misalnya saja seperti urusan Bulog yang harus berurusan langsung dengan para petani-petani di berbagai desa seluruh Indonesia. Soal tuntutan ratusan purnawirawan jenderal tersebut, Presiden Prabowo patut diapresiasi saat ini. Lewat penasihat militer Presiden, Jenderal Wiranto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menerima masukan dari para purnawirawan jenderal tersebut, tetapi beliau tidak memberikan tanggapan tuntutan pemakzulan Presiden. Maaf, saya sebut Wakil Presiden, karena ini di luar kekuasaan seorang Presiden Republik Indonesia. Dua keputusan yang menurut saya cukup bijaksana. Pertama, tidak merespon secara langsung atau overreaktif terhadap tuntutan para purnawirawan jenderal, walaupun menerima tuntutan mereka. Kedua, adalah tidak melanjutkan arus kegaduhan politik dengan tidak memutasi Jenderal Kunto saat itu juga. Memilih berdiri di tengah sebagai presiden, saya pikir sebuah langkah yang cukup bijaksana karena selain Presiden Prabowo butuh stabilitas di tubuh militer saat ini, Prabowo juga sangat hormat kepada para purnawirawan TNI. Ingat, Presiden Prabowo Subianto juga bagian dari purnawirawan TNI yang bersama-sama berada di organisasi purnawirawan TNI. Semua purnawirawan artinya satu alma mater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu sikap moral yang sama dengan jiwa Sabta Marga dan sumpah prajurit itu sendiri. Pak Tri Sutrisno apalagi, beliau adalah mantan Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus purnawirawan jenderal yang sangat dihormati oleh semua purnawirawan TNI, termasuk Presiden Prabowo Subianto itu sendiri. Tanda tangan beliau di surat tuntutan untuk memakzulkan Gibran jelas bukan todongan semata atau hanya sekedar pencatutan nama saja. Sebagai senior, pasti ada pertimbangan yang matang berdasarkan pengalaman dan niat baik untuk memperbaiki arah bangsa ini agar berjalan sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia. Lewat batalnya mutasi Jenderal Kunto, Prabowo juga sekaligus ingin menegaskan kepada rakyat Indonesia secara tersirat bahwa dia ini ingin menyampaikan tidak ada lagi matahari kembar di Republik ini. Matahari itu hanya satu, tidak ada matahari lain, termasuk di tubuh Tentara Nasional Indonesia, Kabinet Merah Putih, dan Polisi Republik Indonesia. Kalau teman-teman menyimak apa yang disampaikan oleh media Tempo, sedikit banyak keputusan ini bisa jadi berhubungan dengan Prabowo dan Gibran yang diduga mulai agak renggang saat ini. Bukan hanya kali ini saja, tanda-tanda itu sudah ditunjukkan oleh Prabowo, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Mulai dari Gibran tidak diajak beberapa kali untuk rapat, tidak dilibatkan dalam kebijakan yang strategis. Presiden Prabowo yang diduga tidak suka dengan pakaian dan gaya Gibran, serta batal meresmikan proyek strategis hingga undangan rakor di Istana Wakil Presiden yang pernah batal. Yang ini agak lucu, di mana menteri-menteri yang diundang oleh Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba putar balik karena ada telepon yang menginstruksikan untuk membatalkan undangan rapat tersebut di Istana Wakil Presiden. Mengecilnya peranan Wakil Presiden jelas semakin memperkecil ruang manuver politik bagi Gibran dan geng Solo. Mesin partai politik hanya sekelas partai PSI yang tidak memiliki suara di parlemen pada saat ini juga. Maka
Kongres PSI dibuat se-booming mungkin demi menarik perhatian rakyat Indonesia agar menimbulkan persepsi bahwa kekuatan politik geng Solo masih sangat besar saat ini. Tetapi saya melihat bahwa kongres partai-partaian ini sebagai bentuk dari rasa panik geng Solo atas semakin terkekangnya ruang gerak Gibran di posisi pemerintahan dan kabinet Merah Putih pada saat ini. Yang pasti sebagai presiden, Prabowo Subianto perlahan-lahan mulai menunjukkan sikapnya bahwa tidak boleh ada keputusan yang mempengaruhi kekuasaannya, apalagi di lembaga sebesar Tentara Nasional Indonesia yang dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini sekaligus menjadi kritik kepada TNI sebagaimana disampaikan oleh Jenderal TB Hasanuddin di koran Tempo. TNI terlalu mudah goyah dalam urusan-urusan politik. Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh masyarakat sipil dan tekanan politik agar tidak menjadi presiden buruk bagi profesionalisme Tentara Nasional Indonesia. Mutasi harus didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan kebutuhan pribadi atau kebutuhan kelompok. TNI haruslah profesional. TNI harus lepas dari geng politik manapun, karena politik TNI adalah politik negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya John Sitorus, Insight.